Halo. Halo Mbak Kuki. Hai, apa kabar, Fu? Hai, kabar baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik-baik. Ini kayaknya beberapa teman-teman sudah mulai join juga. Mm-mm. Makasih buat yang udah ikutan join online. Suara aku udah Kita kedengeran kan sudah ya? mulai. Udah, Mm. Cukup jelas kah? cukup jelas, cukup jelas. Oke, oke. Sebentar. Oke. Ya, mungkin sambil nunggu yang lain online juga. Jadi, makasih lagi buat teman-teman yang udah ikutan join diskusi hari ini. Kita akan bahas tentang kayaknya lagi. Ya, Udah no worries. kedengeran Tadi lagi? kayaknya internetnya agak keputus sedikit. Ya, Mm-mm. jadi Mm-mm. hari ini kita akan diskusi tentang transisi energi di Indonesia gitu. Dan ini mungkin isu yang penting, tapi pada saat yang bersamaan kayaknya besar banget gitu ya. Karena banyak Mm. yang perlu diketahui, layer-layer turunan kebijakan publiknya juga banyak. Kita ngomongin energi itu ada ngomongin energi yang memang terhubung ke grid listriknya, misalnya kita pakai sehari-hari, ada juga yang terhubung Mhm. sama transportasi, subsidi BBM segala macam, sama gedung-gedung gitu ya, misalnya Mm. gimana efisiensi gedung-gedung dalam memakai energi gitu. Nah, hari ini teman-teman kita udah kedatangan Mbak Kuki. Mbak Kuki ini dari IRED, sebuah nanti mungkin bisa perkenalkan diri lebih lanjut juga gitu, tapi Oke. yang fokus ke sebenarnya dekarbonisasi di Indonesia gitu, salah satunya dalam kaitannya di sektor energi. Nah, mungkin mungkin sebelum kita mulai langsung masuk ke substance-nya gitu ya, ini kan topik yang cukup apa ya, besar, dan mungkin kalau sekarang tuh belakangan Mbak Kuki banyak yang Mm-mm. udah mulai apa ya, lebih peduli dan ngomongin isu ini gitu. Cuma aku tahu Mbak Kuki di space ini sebenarnya udah lama banget gitu ya. Udah Aku nggak mau kelamaan. sebut berapa, aku nggak mau sebut exactly berapa lama. Tapi berarti kan aku mikirnya tuh di zaman dulu Mm. ketika isu ini mulai dibahas gitu ya, COP. Mungkin aku pertanyaan pertama tuh, COP Mm-mm. paling pertama yang Mbak Kuki COP tahun berapa nih berarti? Aku ikut COP tuh pertama kali tahun 2000. Tahun 2000 tuh bahkan. Jadi kayak Ah, udah dari mudah-mudahan yang 20 tahun ngedengerin yang udah pada lalu. lahir semua. Itu dia. Jadi untuk teman-teman yang nggak familiar, mungkin ya, COP itu adalah Conference of Parties di bawah framework UN Climate Change gitu ya, yang intinya adalah ketika negara-negara ngumpul dan ngomongin tentang krisis iklim gitu. Dan Mbak Kuki tadi Mm. bilang mulai pertama kali itu di tahun 2000. Berarti kan udah lama banget, dan dulu tuh isu ini nggak penting. Mbak Kuki bisa nggak mulai kenalan dikit mungkin sama teman-teman yang udah join di Eh. sini? Awal mula keterlibatan di sektor ini tuh kayak gimana sih gitu? Uh-uh. Tertariknya karena pasti tahun 2000 tuh kan ini bukan isu yang seksi gitu. Apa Oke. backgroundnya emang itu atau gimana, silahkan. Oke. Iya ya, thank you, Afu. Jadi aku tuh sebenarnya mulainya bahkan sebelum itu gitu ya. Jadi tahun 2000 pertama aku ikutan COP, tapi aku mulai ngerjain isu climate, isu energi itu sebenarnya climate deh. Itu tahun, aduh ketahuan tuanya gue tahun 91. Tahun 91 itu aku lagi ngerjain tugas akhir Tahun 91 loh. S1. Ketahuan banget kan, tua banget gua. Nah, tapi tahun 91 itu kebetulan aku tuh waktu itu kan S1 aku di Teknik Lingkungan ITB ya. Hmm. Dan kebetulan aku emang ngambil apa dulu tuh namanya bidang keahlian khusus gitu ya. Itu memang aku ngambilnya mengenai pengelolaan kualitas udara gitu. Jadi si Hmm. perubahan iklim. Jadi zaman itu tuh baru banget mulai soal pembahasan soal perubahan iklim, terus mungkin ada juga yang udah pernah dengar yang soal apa namanya hujan asam gitu-gitu ya. Nah, Hmm. kebetulan banget gitu dosen aku itu kebetulan salah satu orang Indonesia pertama gitu ya yang ikutan IPCC gitu. Hmm. Jadi ya udah, jadi aku dapat banyak dari beliau gitu dan terus aku ngelihatnya ini isu menarik gitu. Terus selesai dari situ kebetulan aku juga
bergabungnya dengan pusat penelitian energi gitu ya di ITB yang kebetulan juga ngerjainnya energi and climate gitu. Ya udah dari situ Hmm. terus kayaknya udah keenakan gitu ya. Dan mungkin mungkin sih antara keenakan atau akunya yang males kali ya gitu untuk cari ilmu lain gitu ya. Jadi ya udah di situ. Jadi aku sejak itu sampai sekarang pada dasarnya aku ngerjainnya climate. Hmm. Tapi emang bicara climate tuh menarik sih ya, karena kalau kita bicara isu perubahan iklim tuh dulu paling nggak aku refleksi aku gitu ya. Hmm. Ya awal-awal aku mulainya tuh kan dari science gitu ya, jadi science modeling gitu. Tapi terus habis itu Hmm. masuk ke negosiasi gitu ya. Terus nanti mungkin kapan-kapan gitu juga bisa ngobrol kan sekarang yang lagi rame itu soal nilai ekonomi karbon gitu ya. Betul. Jadi mau nggak mau harus belajar juga dari sisi ekonominya gitu. Jadi pada akhirnya belajar segala macam juga sih gitu. Ya, Nah, ya, ya. dan ya luckily sesudah Indonesia jadi tuan rumah COP ya tahun 2007 tuh kan isunya makin naik ya di Indonesia sendiri juga udah makin dibahas orang gitu ya. Udah jadi sekarang ya kebagian untuk meneruskan aja lah gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya entry point-nya adalah teknik lingkungan ITB Yes. nih ya. Jadi untuk teman-teman yang juga anak teknik lingkungan ITB mungkin boleh tinggalkan komen juga. Berarti tapi fakta bahwa Mbak Kuki pilih jurusan teknik lingkungan kan emang ada ketertarikan in the first place dong gitu. Terus kebetulan jadi lebih terpapar lah. Nggak Ya, mungkin out of the blue pilihnya teknik lingkungan gitu. Bisa jadi pilihnya kan kayak teknik metalurgi atau apa gitu. But oke, iya, iya. jadi Mm-mm. awalnya itu terus akhirnya terpapar oleh dosen ya. Menarik Mm-mm. banget. Nah, berarti sekarang udah tadi kalau dari 91 berarti 30 tahunan lebih Ketahuan kan di lama sektor kan? ini. Iya, mungkin ini kan berarti kan pengetahuannya banyak banget Mbak Kuki di sektor ini. Bisa nggak jelasin, kita nih topik hari ini adalah terkait transisi energi gitu ya. Mm-mm. Ini kata yang cukup besar. Bisa nggak jelasin versi ke anak SMP? Apa sih Loh. transisi Ya, energi ini ya, benda apa gitu? Yang simple buat yang oke. benar-benar nggak pernah terpapar di isu ini gitu. Mm-mm. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomongin transisi energi itu mungkin yang sederhananya tuh sekarang kita kan tiap hari juga pakai energi, Hmm. ya. Misalnya aja listrik di rumah atau kita berkendaraan gitu ya. Nah sekarang ini semuanya itu pada umumnya, nggak semuanya, tapi pada umumnya itu sumbernya kan kita tahu dari namanya bahan bakar fosil ya. Mau itu Oke. batu bara, mau itu minyak bumi, mau itu gas bumi, itu bahan bakar fosil gitu. Ya. Nah, si bahan bakar fosil ini, kenapa transisi energi itu jadi penting? Karena bahan bakar fosil ini pada saat dia jadi listrik, saat dia jadi tenaga untuk ngejalanin kendaraan segala macam, itu dia mengeluarkan gas-gas karbon dioksida. Ini yang Hmm. bikin perubahan iklim gitu loh. Ya. Nah, jadi yang sementara kan kita nggak bisa hidup tanpa energi. Ya Hmm. nggak mungkin lah gitu ya. Nah, Hmm. jadi kita tetap harus pakai energi. Tapi gimana caranya kita bisa tetap pakai energi tapi emisi nggak naik ya? Ya. Atau kalau bisa emisinya nol gitu. Nah, Hmm. karena itu kita harus bertransisi, harus berpindah gitu. Dari yang tadinya fosil ke sesuatu yang sumber energi yang dia bisa kita pakai sama kayak kita selama ini pakai fosil, tapi emisinya rendah gitu. Nah, itu transisi energi itu sebenarnya proses proses kita berpindah gitu ya dari yang tadinya bahan bakar yang boleh dibilang kotor gitu kan karena mengemisikan gas-gas rumah kaca ke bahan-bahan atau sumber energi, saya nggak bisa bilang bahan bakar karena dia nggak dibakar ya. Sumber energi yang bersih gitu, itu Oke. sih Fu. Oke. Cukup Nah, cukup bisa ketika dipahami kita mudah-mudahan. menurut aku anak SMP ngerti. Ya oke Menurut sip. aku anak SMP ngerti. Nah, ketika kita bilang transisi, apakah yang Hmm, terjadi? Berarti kan ini sekarang anggaplah ya mobil-mobil tuh pakai bahan bakar bensin lah ya gitu, misalnya hmm, bensin atau apa solar gitu. hmm, Terus kan kita punya pembangkit listrik tadi yang membakar batu bara nih. ya. Eh, Berarti ketika kita transisi, apa yang terjadi sama yang sekarang ongoing ini nih gitu, khususnya Ah, dalam konteks Indonesia ah, gitu. Apakah artinya transisi itu kita matiin semua PLT batu baranya, tiba-tiba udah matiin gitu, terus kita bangun yang baru. Apakah berarti kita harus ninggalin semua mobil-mobil yang sekarang berbasis bahan bakar minyak tadi gitu, atau kayak apa sih realistisnya dan di konteks Indonesia mungkin Mbak Kuki?
Oke, jadi sebenarnya namanya juga transisi ya. Jadi kalau kalau aku ngelihatnya transisi itu harus melalui proses gitu ya. Hmm. Kita bukan bukan sulap, bukan sihir gitu kan, nggak bisa yang cereng langsung berubah semua. Jadi harus pelan-pelan gitu. Jadi emang nggak mungkin dalam waktu yang sangat singkat semua itu kita ubah gitu ya. Kita juga harus lihat ngomongin energi. Tadi saya bilang kan sebenarnya kan kita nggak bisa hidup tanpa energi gitu ya. Jadi salah satu yang jadi apa ya kunci itu dalam transisi energi adalah kita nggak boleh sampai terjadi kelangkaan energi. Hmm. Ya jangan sampai kita bertransisi tapi terus kita jadinya nggak punya energi gitu. Ada masanya kita nggak punya energi gitu. Itu kan konyol aja gitu ya. Ya nanti terus orang bilang ya udah matiin aja semua nggak usah pakai energi sama sekali gitu. Enggak gitu. Hmm. Kita Hmm. harus memastikan bahwa transisi ini bisa terjadi tapi sesedikit mungkin gitu dampak negatifnya terhadap kegiatan kita sehari-hari gitu. Kita nggak mungkin katakanlah ya semua PLTU dimatiin dalam waktu setahun, ya nggak mungkin juga kali kita ngejar apa listrik yang selama ini disuplai sama batu bara misalnya gitu ya. Dalam setahun kita bisa gantiin semuanya nggak mungkin gitu. Negara-negara maju pun yang udah lama gitu ya pakai energi terbarukan gitu. Bahkan sekarang mereka udah ada 50% lebih dalam apa proporsi listriknya itu berasal dari energi terbarukan pun gitu. Mereka masih minta waktu kok gitu. Hmm. Mereka masih ngeset 2030 atau 2040 gitu ya sampai mereka bisa Hmm. benar-benar target mereka 100% misalnya renewable gitu. Nah, kita juga nggak mungkin lah gitu hari ini baru mulai terus kita juga masih katakanlah kebutuhan energi kita kan pasti akan naik terus gitu ya. Nah sebenarnya yang kalau menurut aku sih yang paling penting itu juga memastikan bahwa oke yang udah ada pelan-pelan diganti sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang lebih penting, yang baru, kebutuhan-kebutuhan yang barunya itu, yang memang benar-benar kita perluin, nah itu yang harus disuplai dari sumber yang emang udah bersih gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. transisinya tuh di sisi yang baru-barunya inilah, jangan yang baru-barunya terus disuplainya tetap sama yang kotor gitu kan. Hmm. Hmm. Berarti logika simpelnya kalau buat aku berarti semakin besar negara, artinya selama ini konsumsi energi misalnya per kapitanya semakin besar, yang harus ditransisi itu akan lebih berat juga gitu kan dibandingkan misalnya negara yang misalnya suplai energinya relatif lebih kecil atau baru mulai gitu. Jadi mereka bisa dari awal sebenarnya memang sudah supply Ya, pakai energi bersih lah gitu. Nah, betul. kalau di kasus Indonesia aku mau nyentuh ini sedikit sih, Mbak Kuki. Jadi Mhm. kan sepemahamanku juga kebanyakan supply listrik itu fokusnya masih di pulau mungkin Jawa Bali ya jaringannya gitu ya Jawa Bali gitu dan itu mungkin banyak memang didominasi oleh sumber listrik yang berbasis fosil atau batu bara lah spesifiknya Hmm. gitu. Hmm. Berarti apakah kalau buat Indonesia transisi energi itu akan lebih fokus pada penyediaan atau elektrifikasi penyediaan listrik gitu ya untuk luar Pulau Jawa Bali yang udah bisa sekalian aja mulai dari energi bersih misalnya gitu. Kalau dibandingkan dengan emang bikin energi yang di Pulau Jawa juga udah harus transisi gitu. Yang mana sih yang lebih perlu diprioritaskan gitu atau strateginya di Indonesia kayak apa gitu? Ada kalau setahu aku kan ada dokumen-dokumen strategi juga nih mungkin bisa disebutkan Hmm. beberapa. Iya, sebetulnya kan kalau yang kita lihat sekarang ya kita bicara listrik ya di Indonesia listrik itu Hmm, pemainnya tuh PLN lah gitu ya. ya. Mainnya PLN walaupun ada supply dia artinya PLN bisa beli dari para pelaku swasta gitu ya. Nah, jadi kan Oke. yang jadi basisnya itu sekarang kan RUPTL kan, Rencana Hmm. Umum Pembangunan Tenaga Listrik. Ya itu deh pokoknya pengembangan sorry. Yang 2021 sampai 2030 ya yang sekarang ini. Nah, Hmm. di situ juga sebetulnya mungkin belum terlalu dalam ya menggambarkan transisi karena ini Hmm. kita bicara transisi ini ya juga proses ngobrolinnya aja juga proses gitu kan. Ya. Jadi yang kita sebenarnya yang diperlukan itu ya tadi yang aku bilang gitu. Yang di luar-luar ini yang katakanlah yang emang perlu ya jangan disuplai lagi pakai yang masih kotor gitu ya. Ya. Sementara kan yang sekarang katakan tadi aku juga bilang misalnya Jawa, Bali dan juga Sumatera gitu ya. Nah, Hmm. ini bukan pelan-pelan. Artinya ada opsinya paling enggak yang paling sederhana dalam tanda petik sederhana adalah ya udah kalau pembangkit itu umurnya kan ada umur umur apa
dia bisa operasional dengan baik gitu ya, misalnya Oke. 30 tahun. Kalau Hmm. 30 tahunnya selesai tahun depan, ya udah jangan diperpanjang lagi gitu. Hmm. Tutup sesuai dengan umur gitu ya. Karena apa? Karena kan kalau sesuai umur sebetulnya nggak ada masalah sama kontrak-kontrakan kan gitu ya. Nah, tapi yang sekarang tuh sebetulnya yang lagi banyak mungkin juga teman-teman, aku juga mungkin udah dengar kan kemarin waktu G20 itu kan Indonesia tanda tangan yang Just Energy Transition Partnership tuh ya, Hmm. Hmm. yang sama beberapa negara maju dan juga apa G-Fans gitu ya. Nah itu Hmm. tuh berusaha untuk bisa mempercepat penutupannya gitu loh. Jadi Hmm. kalau yang harusnya umurnya 30 tahun, mungkin dia bisa digeser lah jadi cuma 20 tahun yang kayak gitu. Nah, itu juga upaya ya. Jadi memang nggak mungkin juga kita hari ini mendadak sontak tahun depan semua udah 100% renewable. Nah, itu nggak. Tapi strateginya aku lihatnya emang yang di daerah-daerah yang sulit sekarang ini kan juga ada program yang lain sebenarnya yang dedieselisasi ya. Nah, pernah dengar Hmm. juga kan daerah-daerah terpencil ini banyak yang sebetulnya pakai diesel. Hmm. Diesel itu juga kan sebetulnya nggak reliable ya, karena dia harus ditransportin ke sana. Dengan Hmm. cuaca iklim yang kondisi yang sekarang yang nggak terlalu apa ya, tidak Ya. terlalu kondusif gini, Hmm. mau transfer ke sananya juga susah, transporting ke sananya gitu ya. Jadi Hmm. usulannya kan ya itu daripada itu pakai diesel PLTD, pembangkit-pembangkit atau genset-genset itu ganti deh itu sama yang misalnya atap ya, Hmm. PLTS atap atau juga sumber-sumber lain. Karena kadang-kadang tuh di daerah-daerah itu kan juga punya sumber lokal yang mungkin belum tereksplor gitu. Ya. Nah, Ya. itu sebaiknya memang kalau menurut aku sih gitu ya, ada baiknya tuh kita tadi juga untuk menjawab isu ketahanannya gitu ya, supaya kita nggak sampai kekurangan energi itu ya pakai sumber lokal lah gitu. Jadi nggak perlu tergantung sama ditransportin lagi nanti kayak beberapa tahun yang lalu yang terus beberapa daerah kekurangan ini apa kekurangan diesel, kekurangan bensin, kekurangan segala macam gitu kan itu Ya. sih. Nah, kalau Hmm. misalnya dari sisi kebijakannya kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin kita bisa agak Hmm. lebih detail lagi. Eh, Kalau kan mungkin pemahaman banyak orang juga adalah pada akhirnya energi berbasis fosil itu masih lebih Hmm. murah gitu. Ini lumayan apa ya diketahui secara umum gitu dan mungkin dianggap sebagai masalah utama karena pada Hmm. akhirnya dua sih. Yang pertama memang bisa jadi secara murah gitu. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi bahwa Indonesia sendiri tuh punya suplai batu bara yang sangat banyak gitu. Jadi kadang-kadang aku Hmm. dengar argumennya, masa Mbak Fu kita punya cadangan sebanyak ini gitu, masa ditinggalin gitu aja gitu, istilahnya kayak dikasih emas gitu, tapi sama sama Tuhan gitu ya istilahnya gitu, tapi kok nggak dipakai gitu kan, padahal ya gitu biayanya lebih murah segala macam, kok jadi kayak nggak rasional. Nah, dari Hmm. sisi kebijakannya pemerintah tuh seperti apa sih gitu? Tadi kan sempat disebut RUPTL gitu ya. Hmm. Jadi memang ada dan Indonesia ada komitmen iklim juga misalnya menurunkan 31% atau sampai 43% di tahun 2030 dan seterusnya. Itu Hmm. apa ya? Apakah sudah align antara target apa energinya sementara di lapangan tuh masih tantangannya Hmm. di biaya gitu, kebijakan-kebijakan yang dijalankan tuh seperti apa sih Mbak Kuki? Ya, sebenarnya kan kalau ngelihat ya kebijakan itu dari kementerian sekarang sebenarnya sudah mengarahkan ya, udah ada tuh yang namanya net zero roadmap, net zero emission Oke. roadmap gitu ya. Cuma memang kan apa ya, kalau aku ngelihatnya ini satu hal yang mungkin kita lihat di atas kertas gitu. Implementasi di lapangan kan memang akan ada tantangan lain lagi gitu. Jadi misalnya Hmm. aja tadi kita bicara, aku tadi bicara masalah harga gitu ya, Hmm. yang kesannya tuh yang fosil lebih murah gitu. Hmm. Apakah iya? Ya, kenapa dia bisa lebih murah sekarang ini? Karena sebetulnya satu udah ada sejak dulu, ya kan ya. Terus yang kedua, sorry aku minum dulu ya, agak gatal. Hmm. Hmm. Sorry, suka gatal gini nih. Yang kedua itu, Hmm. eh, kita tuh nggak ngitung emisi. Jadi emisi dalam artian gini, harusnya, kan harusnya apple to apple gitu ya. Ya.
Mau minum lagi Aduh, dulu Mbak sorry. Kuki, nggak apa-apa, take your time. Aku nih Memang suka kalau kita ngomongin topik ini jadi bersemangat gitu ya. Jadi suka terlalu semangat kayaknya. terlalu semangat. Nah, aku ngerti banget sih. Jadi langsung semua yang ingin Keluar semua. disampaikan benar. Nah, jadi gini. Oke. Eh, kita tuh sekarang harga energi di kita itu nggak ngitung eksternalitas, Hmm. ya kan? Karena sebetulnya kita bicara batu bara misalnya ya, atau juga fosil yang lain, dia itu sebenarnya ada biaya Biaya. yang harus kita bayar gitu loh, Hmm. dalam bentuk Hmm. yaitu dampak dari emisi. Hmm. Nah, selama ini nggak dihitung, nah, ya. Jadi kalau misalnya biaya emisi ini dihitung, ah, dan dengan angka yang internasional, gitu ya, Hmm. itu akan mahal. Hmm. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sebetulnya harga yang ada sekarang yang aku bilang tadi lebih murah, itu sebetulnya harga semu gitu loh. Hmm. Ya, itu bukan harga yang sesungguhnya karena banyak hal yang tidak dimasukkan di sana. Hmm. Terus yang kedua, yang kan kalau aku bilang selama ini fosil tuh lebih murah, itu kan implicitly bilang renewable lebih mahal gitu ya. Nah, kenapa renewable lebih mahal gitu? Karena memang renewable ini boleh dibilang, kadang kita ngomong listrik gitu ya, kalau renewable mau masuk, itu kan emang dia dari nol gitu, dari Hmm. scratch gitu ya, mau dari lahannya, mau dari segala macamnya, dan compare ke batu bara yang sekarang sudah ada, yang sudah berjalan. Hmm. Jadi kan bisa dibayang nggak sih kalau yang udah jalan ini kan sebenarnya biasa biaya investasinya juga mungkin udah mendekati nol atau jangan-jangan udah nol gitu kan? Kalau dihitung ini ya nilai sekarangnya gitu. Terus yang ada apa kan berarti maintenance sama operasional. Tapi kita tahu juga operasionalnya itu kan juga nggak harga sesungguhnya untuk beberapa alasan. Satu tadi alasan pertama yang aku bilang eksternalitasnya nggak masuk gitu ya. Tapi yang kedua juga kan di kita tuh masih ada subsidi gitu. Ada subsidi ini bicaranya kenapa? Karena misalnya ini kan semua nanti di PLN gitu. Kalau nggak dikasih subsidi, PLN nanti bayarnya terlalu mahal gitu kan belinya. Jadi tetap ada subsidi, kita tahu lah itu ada harga harga ceiling yang bisa dibayar oleh PLN gitu. Jadi ada itu dan sisanya kan ditanggung oleh pemerintah. Simply karena memang tarif listrik ke masyarakat itu kan memang nggak berdasarkan pasar kan gitu ya. Itu kan tarifnya kan berdasarkan apa keputusan gitu ya yang memang subsidi di situ juga gitu. Jadi pada akhirnya yang sekarang berjalan yang fosil ini memang kalau boleh dibilang harga real di mungkin seperberapa dari harga realnya gitu. Hmm. Sementara renewable yang mau masuk itu mulai dari dia beli teknologi segala macam ya, eh, lahan, teknologi. Jadi itu sulit gitu untuk berkompetisi gitu. Sebenarnya kalau kalau aja gitu. Jadi ini kan gini, pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa ini harganya murah itu kan karena existing gitu ya. Sekarang yang dibayar cuma segini gitu. Sementara kalau misalnya ada masuk yang opsi yang baru yang memang dengan kebutuhan teknologi lebih tinggi dan segala macam pasti harga lebih mahal gitu. Tapi kita kan selama ini mungkin masyarakat secara umum bahkan kita aja kadang-kadang gitu ya Bu, kita nggak ingat bahwa kita nggak bayar harga real gitu loh. Nah Betul, itu betul. yang mungkin Ya. eh, perlu apa ya perlu pemahaman bersama gitu loh bahwa memang kita kalau kita mau enak kayak sekarang gitu ya semua dengan subsidi semua dengan kerugian yang kita bayar pada akhirnya kan eksternalitas nggak masuk kan kita sendiri yang bayar gitu ya in Betul. real life Nah, gitu kayak mm-mm. gitu gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan mudah-mudahan sih tadi kalau misalnya konsep eksternalitas sebenarnya kalau di sini banyak audiens think policy juga udah lumayan familiar gitu Mbak Kuki. Ya, Tapi dalam arti mungkin maksud pertanyaannya tadi juga
dalam konteks kebijakan itu kayak gimana sih gitu. Jadi artinya Ya, apakah mempertahankan jadi harganya juga dianggap lebih murah gitu, atau dan mungkin ini untuk biar tone-nya agak ke arah optimis, apakah kita bisa optimis gitu. Sebenarnya kan ini you've been in the space for tadi 30 years ya, 20 more years gitu. Apakah Mbak Kuki sendiri ngelihat bahwa tren kebijakannya tuh ada hal positifnya gitu, terutama ke arah misalnya tadi menyesuaikan apa ya, aspek harganya gitu, supaya pasarnya juga jadi kompetitif untuk sumber energi-energi yang terbarukan ini gitu. ya, menurut aku kebijakannya memang harus dibuat ke sana gitu ya. Bahwa sekarang misalnya kebijakan itu belum bisa diambil gitu, itu mungkin hal yang lain lagi. Tapi kalau enggak, kita ya udah gitu, kita akan membayar murah gitu, murah untuk energi, tapi kita akan membayar mahal dan mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali gitu untuk dampak-dampak yang ditimbulkan gitu. Jadi saya ngelihatnya Hmm. sih ya dan tadi aku juga bilang kan ke internasional pun kita mengikatkan diri dengan komitmen gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kebijakannya ini nggak diarahin ke sesuatu yang bisa membuat emisi lebih rendah dan segala macam kan, ya kita juga yang paling nggak kita malu lah ke dunia internasional gitu ya. Terus sekarang juga kan udah ada yang JETP ya, yang Just Energy Transition Partnership dan Ya. segala macam ya. Rasanya memang sudah waktunya untuk mengubah gitu arah kebijakannya, Hmm. dan mungkin memang perlu lebih dibuka kompetisi ya gitu ya. Hmm. Artinya supaya dalam bentuknya mungkin bisa macam-macam lah nanti, gimana cara cara membuka pasarnya ini supaya bisa lebih kompetitif, lebih fair gitu sih kalau menurut aku. Menarik. Jadi bisa dibilang tadi ya, sebenarnya teknologi energi terbarukan pun udah semakin kompetitif, tapi apakah apa gimana caranya supaya pasarnya benar-benar memang adil. Pertama sebenarnya memang perlu, harusnya pasarnya agak lebih pro transisi energi bersih karena banyak dampak positif, mungkin eksternalitas positif dari kalau misalnya transisi gitu. Ya, Tapi kalaupun enggak, sebenarnya jangan sampai pasarnya justru masih merefleksikan atau memberatkan. uh, semakin mensubsidi hal yang sudah atau sumber energi yang memang jelas-jelas menghasilkan eksternalitas negatif tadi gitu ya, lewat Ya. berbagai subsidi yang ada. Jadi bahkan bukan cuma bahwa tadi eksternalitas negatif yang nggak di internalize tapi disubsidi pula gitu. Itu udah dua Iya. layer yang Mm-mm. mungkin apa ya, kegagalan pasar istilahnya yang terjadi. Nah, Dan sebetulnya, ngomong-ngomong sorry aku, pasar, mungkin satu aku mau topik nambahin, terakhir. Iya. aku nambahin dikit soal yang tadi Hmm. itu, karena Hmm. menurut aku pada akhirnya sekarang ini juga kenyataannya kan sebetulnya keuangan negara juga gitu yang jadinya terganggu gitu ya Hmm. dengan cara tadi gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki dari sisi keuangan pemerintah pun, itu menurut aku itu jauh Hmm. lebih baik gitu loh. Gitu. Ya, betul. Karena subsidi tadi sendiri juga sebenarnya jadi beban fiskal juga ya untuk Betul kan? negara untuk membiayai itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong pasar, agak masa sini beloknya, tapi mungkin topik terakhir sebelum untuk teman-teman yang punya pertanyaan spesifik bisa ditaruh. Tadi ada Mas Seno juga, aku mau sambil sapa. Tadi Mas Seno ada satu pertanyaan yang ditaruh di sini. Cuma sebelum ke situ, mungkin salah satu topik yang akhirnya jadi banyak dibicarakan sekarang adalah seputar mobilitas listrik gitu ya, electric mobility. Apakah itu yang bentuknya kendaraan roda 2, roda 4, atau lebih dari 4 gitu ya. Jadi termasuk transportasi publik, bus listrik dan sebagainya gitu. Nah, ini kan semakin kesini semakin banyak dibahas dan diasosiasikannya sebagai intervensi aksi iklim gitu ya. Bahwa ini polusinya lebih rendah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bener nggak sih Mbak Kuki bahwa ini adalah solusi gitu? Mengingat ya itulah ya, nanti dibahas juga, tapi ya mengingat listriknya aja masih berbasis batu bara juga gitu. Jadi kalau kita switch sekedar ke kendaraan listrik, bener nggak sih bahwa ini akan menurunkan emisi Indonesia? Gimana Mbak Kuki? Ya, udah dijawab sih sebenarnya sama Afu tadi. Jadi artinya gini, uh, kenapa kendaraan listrik itu jadi jawaban di banyak negara gitu ya, apalagi negara-negara yang listriknya udah bersih gitu. Karena daripada BBM, listrik yang udah bersih ini yang renewable, itu kan jelas dia BBM tuh emisinya masih lebih tinggi gitu ya. Hmm. Jadi udah pasti nurunin. Nah, pertanyaan yang mendasar sebetulnya, kalau kalau aku sih, aku mendukung kendaraan listrik gitu ya. Tapi
kalau kendaraan listriknya itu dengan pakai apa namanya? Sorry ya backgroundnya pas azan soalnya. Kalau misalnya dia pakai listriknya dari grid yang sekarang, dari sistem listrik yang sekarang gitu, nggak nolong gitu loh. Sebetulnya kalau aku tuh dulu sempat beberapa kali ngobrol sama beberapa orang gitu, aku bilang sebenarnya kalau teman-teman yang beli kendaraan listrik itu ya gitu, apalagi yang mobil listrik ya, sebaiknya belinya tuh satu paket sama solar panel. Hmm. So at least gitu, bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang dipakai untuk mobil listriknya dia itu yang dari solar panel gitu. Jadi benar-benar kita bisa bilang bahwa enggak kok listrik saya emang nol gitu karena saya pakai solar panel. Nah, jadi emang ngomongin kendaraan listrik ataupun melistrik apa elektrifikasi beberapa hal itu selama listriknya masih kotor nggak nolong sih gitu ya. Nolong nolong untuk emisi lokal. Hmm. Ya, kita Hmm. bicara kendaraan itu memang kan dia menjawab dua ya. Hmm. Polusi udara lokal sama yang si climate ini gitu. Ya. Lokalnya ketolong gitu, tapi climate wise itu nggak nolong gitu. Ya. Dan kalau misalnya efisiensi gridnya itu rendah, Hmm. bisa jadi malah emisinya jangan-jangan jauh lebih tinggi gitu loh. Itu yang Hmm. kita juga Hmm. nggak tahu ya, belum ada yang ngitung benar kayaknya gitu ya. Kalau Ya. misalnya listriknya kotor ya jangan-jangan jauh lebih tinggi gitu. Benar. Dan kalau di Indonesia berarti efisiensi gridnya tuh cenderung tinggi, cenderung rendah. Grid di Indonesia itu sebenarnya sih tergantung grid yang mana gitu ya. Oke. Kalau yang Jawa Bali itu kan emang banyakkan fosilnya gitu ya. Tapi kalau bicara Sumatera, Sulawesi gitu ya, itu Hmm. memang relatif lebih baik karena dia banyak dari hidronya misalnya kayak gitu. Hmm. 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 Oke. Nah, sesuai janji tadi, mungkin aku mau ngeliatin chat yang masuk gitu. Tadi ada pertanyaan Mm-mm. dari Mas Sano Waste for Change gitu. Wah, Mas Pertama dia Anu bilang pertanyaan ini suka-suka nih. benar susah pertanyaannya. Pertama beliau nyapa dulu nih apa dua panutan katanya. Terus abis itu pertanyaannya adalah jadi tadi kan kita ngomongin tentang deadline yang di-set masing-masing negara atau target penurunan emisi yang di-set masing-masing negara secara sukarela Hmm, gitu. hmm, Tapi kan apa yang di-set secara sukarela itu cenderung politis sebenarnya gitu. Artinya berdasarkan kemampuan negara atau berdasarkan komitmen pemimpinnya mau sebesar apa. Tapi tentu ada kebutuhan saintifik gitu yang nggak selalu align nih antara yang secara politik berani dikomitmenkan dengan yang sebenarnya dibutuhkan secara saintifik gitu. Bisa nggak bahas sedikit Mbak Kuki dari yang sisi saintifiknya? Jadi sebenarnya harusnya tuh net zero kapan? Artinya transisi energi ini harusnya aku suka bercandanya tuh kayak bisa nggak sih kita sama-sama masuk ke PLTU aja terus ada colokan atau tombol merah besar gitu di cabut mana gitu ya. matiin pencet gitu Saya gitu. matiin terus krisis Nah itu. terus habis itu krisis. Ya. Ya, jadi kalau kalau terakhir, jadi gini, kalau kan ada yang namanya persetujuan Paris ya. Hmm, Kalau di persetujuan Paris itu sebetulnya net zero itu diharapkan di paruh kedua abad ini, gitu, oke. ya. Tapi Jadi kalau 2050 berarti paruh kedua di abad ini tuh. 2050 and beyond, ya Oke. kan? Nah, Hmm. tapi di IPCC kan baru ngeluarin laporan Hmm. laporan yang keenamnya itu. Nah, Ya. iya ya. Nah, di situ mereka bilang bahwa 2050 tuh memang udah benar-benar harus net zero gitu loh. Hmm. Nah, jadi memang ini juga nggak gampang ya soalnya ngitung-ngitungnya karena kan ngomongin pemanasan global perubahan iklim ini kan juga sifatnya tuh kan yang dihitung harus akumulatif ya. Jadi emang Hmm. emang eksponensial gitu pasti dampaknya gitu. Nah, tapi memang yang diminta secara saintifik itu paling tidak tuh 2050. Nah, Oke. kalau dari kajiannya dan yang juga di refer terakhir itu dikatakan bahwa seharusnya itu kalau kita aku balik lagi ke persetujuan Paris ya. Persetujuan Paris itu kan ada dua target. Ya, jadi bukan dua target. Jadi targetnya itu mengatakan bahwa eh, di akhir abad ini gitu ya. Jadi ini di 2100 kenaikan temperatur yang aman itu adalah
jauh di bawah 2 derajat gitu ya. Compare to sebelum revolusi industri. Oke. Tapi sebisanya dia ditekan ke nggak sampai 1,5 kenaikannya itu gitu. Mm-mm. Itu jadi waktu itu dilihatnya di akhir abad ini gitu ya. Nah sekarang kenyataannya itu kita tuh udah 1,1 dan ke akhir abad ini tuh masih 80 70 something tahun, hampir 80 tahun lah ya hitungnya. Nah Mm-mm. jadi kita nggak punya space sebetulnya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Karena kalau dengan kecepatan yang sekarang untuk mengemisikan gitu, udah pasti dalam sekejap aja kita udah di atas 2. Nah, Ya. yang mereka katakan itu sebetulnya untuk bisa mencapai target yang tadi, yang di 2100 tadi itu, Ya. harusnya secara global nih, jadi global tuh artinya rata-rata sedunia gitu ya, itu di tahun 2030 penurunan emisinya, penurunan emisi terhadap status 2019 ya. Jadi dilihatnya dari 2019 dia harus diturunin, itu adalah sebesar nah kan aku lupa angkanya, 23%. Oke. 23% ya. Aduh, sorry aku kehilangan angkanya. Tapi di Tapi yang sekitar pokoknya segitulah. gini, angkanya Mm-mm. sekitar 20-an lebih deh gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi sekarang ini jadi sampai kemarin itu, oh bukan, dengan yang sekarang negara-negara ini kan sudah menyampaikan komitmen yang Sano bilang tadi ya gitu, dalam bentuk nationally determined contributions gitu ya, itu tuh dihitung di status yang sekarang di 2030 itu kita baru akan bisa menurunkan 0,3% Wah. gitu. Oh, Jadi derajat. segitu jauhnya gitu. Jadi targetnya 20-an lebih, sementara kalau kalau negara-negara bertahan dengan komitmen yang sekarang aja, yang udah disampaikan yang sekarang itu hanya 0,3 gitu. Mm. Jadi yang 20, something ini mau gimana gitu. Nah itu makanya sekarang itu kan sebenarnya kenapa terus yang itu efisiensi energi dikejar, transisi energi dikejar, terus juga isu-isu yang terkait sama hutan, lahan gitu ya. Ya. Dan juga sebenarnya yang sekarang lebih diangkat lagi kan sebenarnya peran dari pelaku non pemerintah ya gitu. Karena kita nggak bisa juga ngarepin hanya pemerintah-pemerintah aja gitu, mau dari mana juga gitu duitnya ya kan, teknologinya juga mahal gitu. Jadi memang pelaku di luar pemerintah itu sangat diharapkan perannya gitu. Oke. Itu Jadi emang ini coordination game lah ya istilahnya kalau ya. di public policy kan apa? Jadi bagaimana coordination game bukan hanya antar negara-negara, artinya harus janjian karena selalu ada insentif untuk free ride sebenarnya gitu ya. Negara-negara kayak oh ya negara yang lain maju duluan gitu, tapi negara saya Ya. belakangan. Uh, tapi yang kedua juga coordination game antar sektor juga gitu. Artinya kadang-kadang mungkin private sector ada yang udah niat tapi sebenarnya belum diakomodasi lewat regulasi pemerintah gitu atau sebaliknya maksudnya non state actor dan role of regulation ini jadi penting gitu. Kalau di Think Policy emang kenapa kami mungkin sebagai organisasi fokus ke kebijakan publiknya gitu ya dan mungkin irit juga Ya. gitu kan sebenarnya coordination game ini menjadi mudah ketika regulasinya memang udah diselaraskan gitu. Jadi kalau private sector mau gerak pun nggak khawatir karena ada kepastian hukum, emang jelas So, arah kebijakannya tuh mau ke arah transisi dan seterusnya gitu. Sedangkan tadi ya mungkin yang Mbak Kuki sudah sampaikan juga kadang-kadang targetnya ini tidak disertai dengan kebijakan di level operasional yang sesuai, nggak jadi kadang-kadang nggak konsisten, tetap mensubsidi bahan bakar berbasis fosil dan seterusnya. Jadi ini mungkin memang tantangan bersama. Nah, dan karena kadang sesuai tabrakan gitu ya. Kadang bahkan tabrakan tabrakan gitu. Jadi bukan cuma nggak lain. bukan nggak lain aja gitu. Kadang yang satu bilang nggak boleh gini, yang satu bilang ini yang perlu dilakukan atau yang harus gitu. Jadi kan ya kasihan juga sih yang jadi pelakunya kan bingung gitu ya. Dan Betul, kadang betul. juga kalau aku ngelihatnya konsistensi ya, karena aku tadi ngomongin soal konsistensi ya, menurut aku konsistensi itu bukan cuma antar sektor gitu, Fu. Ini kita juga kadang Ya. bahkan di sektor yang sama itu dia nggak konsisten dalam perjalanan waktu gitu ya. Nah ini Ya. kan yang Hmm. diperlukan kan adanya aturan kebijakan itu yang stabil gitu ya, yang orang tuh bisa ngebaca, Ya. oke 10-20 tahun lagi tuh arah saya ke sini tuh udah benar gitu. Nah ini kan kita kadang Hmm. ganti 5 tahun ganti kayak gitu kan ya, itu yang membuat sulit gitu. Betul, betul. Jadi ada hubungannya sama
proses politik juga gitu ya, pergantian Hmm. kepemimpinan politik terus ada pengaruhnya juga. Ini emang banyak sekali yang bisa di apa ya di ya makanya susah masalahnya ya Ditumpuk. karena banyak poin-poin yang saling Bener. keterhubungannya tadi. Mungkin karena kita sebenarnya ngewaktuinnya 40 menit Iya aja nih. nih sambil penutupan juga. Makasih Ah, nih teman-teman yang dari tadi konsisten ikut. Aku yakin datang pergi sekitar 30-an orang. ah. Mungkin terakhir Mbak Kuki, jadi kalau kita mau zoom out nih dari pandangan IRIT sendiri sebagai Ya, institusi gitu ya, dan mungkin bisa ya. di konklusi dengan IRIT sendiri sebenarnya arahnya dalam konteks membantu atau mendorong transisi energi fokus kemana gitu ya. Kira-kira apa nih outlook-nya gitu, what should we be expecting this year dan as we move forward gitu, sekalian mengkonklusi diskusi kita hari ini. Ya. Oke, kalau ngomongin transisi energi, mungkin aku ngelihat yang umumnya dulu gitu ya. Aku sih berharap di tahun ini itu udah ada kejelasan karena kan kita bicara paling nggak yang udah ada sekarang itu yang si JETP itu ya. JETP Ya, itu kan punya target dalam 6 bulan harus sudah keluar dengan plan and termasuk juga investment plan, investment strateginya. Itu kalau itu udah ada tuh akan ngebantu banget gitu ya. Karena hmm. kalau itu nggak ada, semua orang untuk bergerak pun jadinya kan gampang gitu ya. Takutnya nanti gue udah maju, taunya bukan ini, taunya malah nggak boleh gitu. Nah itu satu kalau dari sisi kebijakan umum gitu ya. Nah kalau dilihat dari misalnya IRIT sendiri gitu, IRIT tuh sebenarnya kita ngelihatnya gini loh, ini energy transition tuh isu penting gitu ya. Tapi kita ingin ngelihatnya itu yang just-nya gitu ya. Hmm. Just dalam artian bukan artinya aja gitu ya, tapi just dalam artian dia berkeadilan juga gitu. Keadilan. Artinya apa? Jangan sampai kayak tadi kita ngobrol itu yang kayak aku pengen masuk ke PLTU matiin aja gitu. Itu kan terus jadinya udah selesai gitu ya. Nggak ada lagi fosil itu, tapi ya udah nggak ada lagi yang lain juga gitu. Jadi kita ingin dari sisi itu apa akses gitu ya, dari sisi ketersediaan, affordability, tapi kita juga ingin sekali melihat, karena kita ngelihat banyak nih teman-teman yang lebih ngerti soal teknis detailnya, soal investasi, soal dari sisi financing gitu, itu banyak lah teman-teman yang lain. Tapi kita ngelihat ada satu elemen yang belum banyak disentuh, yaitu dari sisi dampak sosial dan ekonomi gitu. Terutama dampak sosialnya gitu ya. Jadi dalam hal ini makanya kita juga ingin melihat transisi energi ini dilakukan dengan mempertimbangkan juga misalnya dampaknya terhadap ketenaga kerjaan gitu ya, atau juga terhadap berbagai hal yang terkait dengan aspek sosial ini gitu. Apa sih, apakah perlu ada safety net atau apa gitu ya. Nah ini sebenarnya arahnya kita inginnya paling nggak dalam 1 tahun ini membangun itu gitu ya. Kita mungkin melalui series of discussion gitu yang aku juga mungkin nanti kapan kita undang juga gitu ya untuk sharing juga gitu. Itu untuk melihat itu gitu. Jadi Ya. kita bicara memang kalau kita bicara selama ini pada saat orang bicara transisi energi itu sering hanya fokusnya di batu bara. Hmm. Dan batu baranya itu lupa gitu ya, batu baranya dilihatnya di sisi pertambangannya, di miningnya gitu. Ya. Padahal kita juga nggak tahu sekarang ini kan fokusnya tuh electricity gitu ya. Hmm. Apakah batu bara tuh masih akan diperlukan untuk feedstock gitu. Jadi Hmm. tambang itu mungkin ya akan berkurang gitu ya, tapi juga bukan cuma itu yang perlu dipikirin. Kita bicara tadi masalah harus memastikan adanya ketersediaan listrik ya, Fu. Hmm. Harusnya kan renewable bisa masuk dengan baik gitu. Jadi kita ingin lihat tuh gini, yang sekarang ramai kan phase out gitu ya, phase out Ya, the coal gitu. Kita ingin melihat phase in dari renewable-nya tuh kayak apa. betul. Hmm. Sehingga aspek-aspek sosialnya itu bukan cuma di phase out-nya, di phase in-nya gitu loh. Ya. Karena ada kemungkinan phase in tapi kita sumber daya manusianya nggak ready gitu ya, nggak kejadian juga gitu kan. Nah ini Betul. jadi kita ingin melihat di sisi itu gitu, lebih Ya. lebih melihat gimana sih membuat kita ini siap gitu ya untuk renewable phase in-nya gitu. Ya. 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 Penting banget sih dan bagus poinnya. Jadi mungkin apa sambil meringkas lagi sedikit dari yang tadi Mbak Uki sampaikan gitu ya. Yang pertama tuh ketika kita ngomongin transisi, satu kata kunci yang penting adalah just gitu ya. Tadi bukan hanya tapi maksudnya berkeadilan, dan berkeadilan dalam arti harus komprehensif melihatnya ya, bukan sekedar transisi dari elemen
teknologi saja, tapi bagaimana manusianya ikut bertransisi juga dalam proses itu, Yes. dan kita memastikan semuanya terlindungi. Tadi ya disebut social Ya. safety net, kemudian nanti phasing in, terutama dalam konteks mungkin skill dan pekerjaan juga ya dari yang Ya. terdampak, terus kemudian transisi ke energi baru akan seperti apa, dan pentingnya pendanaan akhirnya tadi sempat disebut juga tentang Just Energy Transition Partnership Ya. atau JETP, di mana Indonesia dapat komitmen dari negara-negara Global North mungkin ya bisa dibilang Ya. gitu untuk mendanai transisi energi di Indonesia supaya tadi bisa terjadi dengan smooth lah gitu, karena pasti butuh capital injection yang cukup besar juga. Terima kasih Mbak Kuki atas sharing sampainya. Sama-sama. Ada beberapa yang chat juga katanya ini kayak kuliah santai di minggu sore. Aku jujur merasa Aku teman-teman yang di suka sini semua sih. pasti nerd ya gitu, ngapain minggu sore gitu kan, orang tuh kayak santai-santai sama keluarga. Jadi yang berkumpul di sini sudah pasti agak-agak ya mungkin Setipe ingin kita belajar gitu kali gitu ya. ya, agak nerd ingin belajar, bagus gitu ya. Dan tapi aku yakin karena ini nanti kita save juga gitu ya di akun Irit, dan mungkin bisa dipublish bareng di akun Think Policy juga. Jadi untuk teman-teman Ya. yang tadi sempat berkunjung tapi nggak sempat nonton full atau baru ikutan di akhir, nanti bisa ditonton ulang gitu. Jadi makasih sekali lagi Mbak Kuki dan Irit Sama-sama atas aku. kolaborasi Terima diskusi kasih. ringannya. Semoga ini akan berlanjut terus gitu ya. Iya Dan ya. sebenarnya minggu depan tuh Tim Polisi juga kita ada rencana kerja IG live juga bareng Mbak Masyita Kristalin dari Kementerian Keuangan. Oke. Mungkin nanti bisa diperdalam lagi nih aspek Iya benar. kebijakan Pas fiskalnya tuh. gitu ya. Karena Mbak Masyita Untuk yang pegang transisi. itu isinya. Betul gitu. Jadi nanti Iya langsung kita ya. tanya-tanya ke Mbak Masyita Ya. gitu. Jadi, sekali lagi makasih banyak Mbak Kuki, dan makasih Oke. banyak teman-teman yang udah join. Sampai Iya, ketemu terima lagi. kasih semuanya. Sehat-sehat Mbak Kuki. Iya, sama-sama ya, Fu juga, Fu. Iya, Oke, yuk. bye-bye. Bye.